Oke, sudah. Kelihatan layarnya? Kelihatan, Pak. Oke, saya mulai ya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya yang sudah join. Terima kasih ya. Saya lanjutkan materi kemarin ya. Sebelum ke bab 8.3, saya mau flashback dulu ya. 81 sama 82 kemarin itu tentang apa? 81 sama 82 itu kemarin tentang yang 81 ini tentang bentuk tak tentu jenis 0 per 0 ya. Kalau ada limit ketemu 0 per 0 itu pakai L'Hopital. Kemudian di 8.2 juga ada bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga juga pakai L'Hopital. Terus selain itu ada lagi bentuk tak hingga min tak hingga 0 pangkat 0, kemudian satu pangkat tak hingga ya. Terus 0 pangkat tak hingga kali 0 juga. Nah, itu kita temui kemarin di 8.2. Nah, di 8.2 kalau ada ketemu kayak gitu gimana? Ya, selain 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, itu harus diarahkan ke 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, kenapa? Karena hanya 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga saja yang ada teoremanya, yaitu pakai L'Hopital. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada teoremanya. Bentuk tak tentu yang lainnya, selain 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, nggak ada teoremanya. Jadi, gimana yang bentuk lainnya? Yang bentuk lainnya harus diarahkan ke 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, sekarang saya akan mau bahas tentang integral tak wajar. Nah, jadi inti dari bab 8 itu sebenarnya di sini, di 83 sama 84. Yang kemarin itu hanya pengantar ya. Tapi dipakai. Ya, yang kemarin itu kan kita kerjain limit aja kan. Nanti dipakai di 83 itu limitnya ya. Nah, sekarang di 83 kita akan bahas dulu integral tak wajar ya. Kenapa tak wajar? Ini tak wajarnya ada dua ya. Disebut tak wajar karena yang pertama bisa saja batasnya yang tak wajar ya. Batasnya itu misal dari 0 sampai tak hingga, atau di integrannya yang tak wajar gitu ya. Kenapa integralnya tak wajar? Misalkan ada integral 0 min 1 sampai 1 dari 1 per x misalkan. Nah, min 1 sampai 1 itu kan ada 0 diantaranya. Padahal 1 per x kalau x-nya 0 nggak ada nilainya kan. Nah, jadi itu integrannya yang tak wajar. Batasnya wajar dari min 1 sampai 1. Nah, kalau yang ini yang nggak wajar batasnya. Misalkan gimana contohnya? Misalkan integral 0 sampai tak hingga. Nah, tak hingganya itu yang membuat dia tak wajar di batasnya. Ya. Nah, supaya lebih jelas, coba kita langsung masuk. Nah, pertama ada yang tak wajar di sebuah batas saja. Nanti ada juga kita bahas di kedua batasnya yang tak wajar, gitu ya. Nah, yang di sebuah batas ini gimana ya? Kayak tadi contohnya, misalkan integral dari min tak hingga sampai 0. Nah, kan hanya di sebuah saja, di min tak hingganya saja. Atau di 0, 1 sampai tak hingga. Nah, itu hanya satu batas saja yang tak wajar kan. Atau di keduanya. Nah, di keduanya ini gimana? Misalkan integral min tak hingga sampai tak hingga. Nah, itu di dua-duanya kan, di dua batasnya dia tak wajar. Ya, tapi konsepnya sama semua. Konsepnya ngerjainnya sama. Diarahkan ke, kalau dua batas ini diarahkan ke sebuah, dipisah nanti jadinya ya. Nah, coba kita bahas dulu yang sebuah batasnya yang tak wajar. Ya. Misalkan, nah ini kita pengantar dulu ya, pendahuluan, sebuah batas di tak hingga. Misalkan kalau punya integral x e pangkat min x dx. Ya ingat ya, integral fx dx. Ini kan fx-nya berarti ya. Nah, itu mencerminkan apa sih? Di mada 1, kalau kita punya integral fx dx dari A sampai B itu mencerminkan apa sih? Ya, mencerminkan luas ya. Luas di bawah kurva y sama dengan fx. Ini y sama dengan fx ya. Mulai dari A sampai B. Nah, luasan ini, luas daerah ini, itu adalah ini. Nah, ya. Nah, sekarang kalau gitu, kalau ini berarti gimana? Nah, coba kita cari dulu integral tak tentunya dulu ya, yang nggak ada batasnya. Kalau disuruh mencari ini berarti gimana? Ini pakai integral parsial ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa pakai substitusi. Coba kalau pakai substitusi, kalau U-nya X nggak membantu ya. Karena U sama dengan X berarti DU-nya DX. Nah, dia cuma merubah U jadi X. Nggak membantu. Kalau U-nya E pangkat min X, ya, nanti turunannya apa? Min E pangkat min X. Min E pangkat min X. Jadi muncul lagi bentuk E pangkat min X. Padahal ini udah dimisalkan jadi U kan nanti. Sisanya kan X dx. Tapi kalau U-nya ini nanti muncul lagi bentuk ini. Nah, jadi pakai substitusi nggak bisa. Kenapa? Karena U-nya X nggak membantu. U-nya E pangkat min X juga nggak ada di sini turunannya. Ya. Jadi ini pakai parsial.
Nah, kalau pakai parsial berarti U dV. Nah, coba-coba nih kan kalau parsial tipsnya kemarin apa? Coba-coba ya. U-nya bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, tahu percobaan kita benar gimana? Kalau integral baru yang dihasilkan lebih mudah dari yang ditanyakan. Nah, ini coba misalkan U-nya sama dengan X ya. U-nya sama dengan X berarti sisanya menjadi dV. Sisanya berarti menjadi dV. Pangkat min X dx ini menjadi dV. Nah, sekarang ya udah berarti integral U dV berarti sama dengan UV ya. U V. V-nya berarti kalau dV-nya ini V-nya siapa? Coba kita kerjain aja di sini ya. Integral X E pangkat min X dx. Berarti U-nya sama dengan X ya. dV-nya sama dengan E pangkat min X dx. Berarti du-nya dx. V-nya adalah, coba. Nah ini V-nya berarti siapa? V-nya adalah min E pangkat min X. Ya. Kenapa? Karena kalau ini diturunkan, hasilnya ini kan. Ini ke sini kan diintegralin. Ini ke sini diturunin ya. Nah, coba ini turunin. Kalau ini turunkan kan jadinya min E pangkat min X. Jadinya ini lagi kan. Oke. Nah, berarti ini kalau ini integral U dV, maka hasilnya adalah UV min integral V du. Nah, berarti U-nya adalah X, V-nya adalah min E pangkat min X, min integral, V-nya adalah min-nya saya taruh depan, E pangkat min X, du-nya adalah dx. du-nya adalah dx ya. Coba integral parsial menghasilkan integral baru. Nah, integral barunya apakah lebih mudah dari yang ditanyakan? Ya, ya. Kenapa? Karena x-nya udah hilang. Integral baru ini udah nggak ada lagi x-nya. Dan ini gampang, langsung diintegralin bisa ya. Oke, berarti ini sama dengan siapa? Sama dengan min x E pangkat min x. Ya. Terus integral ini itu sama kayak integral ini ya. Berarti min E pangkat min x plus C. Nah, ini hasil integral tak tentunya. Jadi, ini sama ya. Min x E pangkat min x min E pangkat min x plus C. Jadi integral tak tentu ini hasilnya ini. Oke, sekarang kita hubungkan. Ini adalah gambar x E pangkat min x. Jadi kalau x E pangkat min x, yang ini tadi, yang ini, integral fx dx ya. Jadi kalau saya tulis integral x E pangkat min x dx, berarti ini kan integral ini sebagai fx dx ya. Nah, fx-nya ini, si x E pangkat min x ini kalau digambar, gambarnya ini. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, terus sekarang kalau ditanya nih, integral 0 sampai 1 x E pangkat min x dx. Berarti apa? Sesuai konsep ini tadi. Berarti luas di buah kurva x E pangkat min x mulai dari 0 sampai 1. Berarti yang ini, 0 sampai 1. Oh, berarti luasan yang ini. Ya udah hasil integral tadi kan ini kan hasilnya, masukin 0 sampai 1. Dimasukin 0 sampai 1, hasilnya luas ini itu adalah sekitar 0,2642. Nah, sekarang misalkan lagi kalau 0 sampai 2 berapa? Integral 0 sampai 2. Tadi 0 sampai 1. Ya, sekarang 0 sampai 2. Berarti kalau dari gambar 0 sampai 2 itu berarti makin besar ya. Nah, mulai dari sini sampai sini. Berarti luasan ini yang ditanya. Kalau cuma ini saja tadi 0,2. Kalau 0 sampai 2 ternyata 0,5. Ya, 0,5. Lebih besar ya, masuk akal ya. Secara gambar benar, ini lebih luas daripada luas yang ini. Ya, dan secara aljabar juga benar. Luasnya ini 0,2, luasannya yang ini 0,5. Lebih besar 0,5 kan daripada 0,2. Nah, terus sekarang misalkan lagi 0 sampai 4. Nah, integral 0 sampai 4. 0 sampai 4. Berarti kalau 0 sampai 4, oh makin ke sini ya, makin luas lagi harusnya ya. Makin luas lagi harusnya kan. Kalau tadi 0 sampai 1 di sini, 0 sampai 2 di sini, 0 sampai 4 berarti makin luas lagi di sini. Nah, hasilnya secara aljabar juga benar, makin besar, 0,9. Tadi 0,2, terus 0,5, sekarang 0,9, hampir ke 1 luasnya. Luas dari sini ke sini tuh hampir 1. Nah, sekarang kalau gitu
Daripada saya mau ganti 01, 0 sampai 1, 0 sampai 2, 0 sampai 4, saya ganti aja sembarang kalau gitu. 0 sampai B. Nah, saya cari formula umumnya. 0 sampai B. B-nya siapa? B-nya terserah. Sembarang. Mau di sini, 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 mau 1.000.000, mau 100, mau 10.000 B-nya. Bisa diganti kan? Tinggal ganti aja B-nya. Ya, diganti B-nya. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya nggak nyari satu-satu kayak gini. Ini kan 04 cari lagi. Terus kemudian 02 cari lagi manual. 01 cari lagi manual. Nah, daripada saya cari satu-satu gitu, mending saya ganti aja 0 sampai B. Nah, B-nya berapa? Terserah, nanti tinggal ganti. Nah, jadi kalau 0 sampai B, ya integralnya ternyata ini hasilnya. Nah, bergantung sama B ya, jelas masuk akal ya, karena 0 sampai B. Jadi bergantung sama B. B. Nah, ternyata kalau 0 sampai B, berapapun B-nya, luasnya itu ini sama dengan ini. Berapa ini? Ya terserah, tergantung B-nya, tinggal ganti B-nya. Nah, sekarang lihat. Ya. Kalau 01, 0,2. Kalau 0 sampai 2, luasnya 0,5. 0 sampai 4, luasnya 0,9. 0 sampai B, luasnya ini. Ini berapa? Nggak tahu. Terserah B-nya, tinggal ganti. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau B-nya menuju tak hingga? Ya, apa yang terjadi kalau B-nya menuju tak hingga? Berarti kalau B-nya menuju tak hingga, sama artinya dengan luas seluruh kurva mulai dari 0 sampai tak hingga. Luas seluruh kurvanya kan berarti kan kurvanya dibatasi dari 0 sampai tak hingga. Ini kan ada asimtot sampai ke sana. Saya panjang. Berarti kalau B-nya menuju tak hingga, itu sama artinya dengan mencari seluruh luasan di bawah kurva. Ya, 0 sampai tak hingga. Nah, tapi gimana caranya? B kan tak hingga itu kan bukan bilangan ya. Kita kan nggak bisa cari kan. Ya udah, itulah disinilah konsep limit. Nah, ya sudah, yang 0 sampai B tadi, kan ini tuh hasilnya. Ya udah, B-nya sekarang menuju tak hingga, dilimitkan kedua ruas. Ini kasih limit, ini kasih limit, limitkan kedua ruas. Ya, B-nya menuju tak hingga. Oke, sekarang dikerjakan. Kalau B-nya menuju tak hingga, berarti ini kan, ini menuju tak hingga dimasukkan. Kan ini sama dengan ini ya. Nah, terus yang ini sama dengan ini. Nah, berarti kita kerjakan yang ini. Nah, sebentar, sebelum saya kerjakan, saya mau kalian tahu bahwa ini yang sebelah kiri maknanya apa sih? Yang sebelah kiri ini, simbol matematis ini itu menyatakan bahwa luas seluruh kurva di bawah ini mulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi luas seluruh permukaan di bawah kurva XE pangkat min X mulai dari 0 sampai tak hingga. Luas semuanya. Nah, ternyata luasnya itu sama dengan limit ini. Nah, udah sekarang kita ganti. Kita hitung. Berarti E pangkat min B kan sama dengan per E pangkat B. Ini juga E pangkat min B sama dengan seper E pangkat B per 1. Ya. Nah, sekarang dilimitkan. B-nya menuju tak hingga. Limit itu kan bisa masuk ya. Limit itu bisa masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Oke, masukkan. Ini masuk. Masuk ke sini jadi ini. Masuk ke sini jadi ini. Ya. Oke, sekarang nih. Limit. Nah, limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Sekarang yang ini, limit ini hasilnya apa? B menuju tak hingga. Berarti E pangkat tak hingga kan? E pangkat tak hingga adalah tak hingga, seper tak hingga adalah 0. Berarti ini 0. Nah, yang ini sekarang, ya, yang ini berarti limit B menuju tak hingga min 1 per E pangkat B. Nah, B-nya menuju tak hingga. Oh, sorry. Limit ini, ini limitnya ngerjain apa ini? Coba. Kalau ngerjain ini kenapa jadi ini ya? Ini kenapa? Kenapa ini jadi... Fitri Sitorus, di-mute dulu tolong. Nah, ya, ini kenapa ya berubah jadi ini ya? Nah, ini yang di bab 81 sama 82 kemarin. Ini kalau dimasukin jadinya apa? Tahingga, kan? Min tahingga per pangkat tahingga apa tahingga. Berarti ini tahingga per tahingga. Nah, ingat kalau tahingga per tahingga itu pakai L'Hopital kemarin kan di 81 82 ya. Nah, ya udah berarti di mana L'Hopital? Turunkan ini. Turunan min B adalah min 1, turunan E pangkat B adalah E pangkat B. Ya, jadi ini ke sini itu pakai L'Hopital. Ya, kenapa? Karena limit ini tahingga per tahingga. Nah, sekarang ini dimasukkan. E pangkat B, B-nya menuju tahingga. Berarti E pangkat tahingga. E pangkat tahingga itu tahingga min 1 dibagi yang besar sekali. Berarti ini menuju 0.
Berarti min 0 dikurangi 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1. Nah, apa ini artinya 1 ini? Berarti artinya luas seluruh kurva di bawah XE pangkat min X mulai dari 0 sampai tak hingga itu luasnya ternyata sama dengan 1. Nah, jadi luas dari semua ini, luas di bawah kurva ini, itu ternyata luasnya sama dengan 1. Nggak akan pernah lebih. Ingat, limit itu hanya hampiran ya. Limit itu hanya hampiran. Dia nggak sesungguhnya. Ya. Jadi, artinya apa maknanya? Maknanya berarti luasan ini tuh paling besar 1, nggak akan pernah lebih. Gitu. Yang nggak akan pernah lebih dari 1. Paling besar adalah 1. Sampai tak hingga. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau ada limit B menuju tak hingga 0 sampai B, nah notasi ini itu bisa ditulis seperti ini. Integral 0 sampai tak hingga XE pangkat min X dx sama dengan ini tadi. 1 tadi hasilnya kan. Nah, jadi inilah yang disebut integral tak wajar di sebuah batas. Mana yang tak wajar? Ini, cuma ini aja, batas atasnya aja yang tak wajar, tak hingga. Terus gimana kalau nggak wajar? Ya yang nggak wajar ini diwajarkan. Dengan cara apa? Dengan cara dibuat jadi B. Nah, B kan bilangan. Kalau tak hingga kan bukan bilangan ya. Ingat, tak hingga itu cuma simbol. Nah, kalau B ini kan bilangan. Ya sudah, berarti B-nya menuju tak hingga. Dilimitkan. Supaya ini sama dengan ini. Gitu ya. Nah, ini definisinya. Tadi itu pengantar ya. Jadi, itu alasan kenapa sih kok ada integral tak wajar sampai tak hingga. Itu ngerjainnya gimana? Ya sudah, pokoknya ingat kalau ada kalian menemukan soal integral 0 sampai tak hingga atau min tak hingga sampai 0, itu adalah integral tak wajar. Jadi kalau nggak wajar harus diwajarin dulu. Gimana caranya? Ya yang nggak wajar itu dimisalkan jadi B. Dimisalkan jadi B, terus B-nya baru menuju ke tak hingga. Gitu ya. Nah ini, misalkan ini kan tak wajar di sebuah batas ya. Nah ini yang nggak wajar di batas bawah. Yang pertama ini batas bawahnya nggak wajar. Yang kedua ini yang nggak wajar adalah batas atasnya. Batas atasnya yang nggak wajar. Nah gimana kalau kayak gini? Ya sama, berarti yang nggak wajar ini diwajarkan dulu. Dengan cara apa? Ini dibuat jadi dimisalkan ke A. Atau C atau D terserah, bebas ya. Baru si A itu menuju ke min tak hingga sesuai dengan batasnya. Itu kalau batas bawah. Kalau yang nggak wajar batas atas, sama konsepnya. Berarti yang nggak wajar itu harus diwajarkan dulu. Dengan cara apa? Dirubah jadi B misalkan. Atau C atau D, bebas. Nah, baru B itu menuju ke tak hingga sesuai batasnya ini. Baru ini dikerjakan. Nah, ini jadi wajar sekarang. Ini yang sebelah sini jadi wajar, ini jadi wajar. Ya. Ya, yang nggak wajar-wajar itu ketemunya di limit, gitu ya. Nah, integral tak wajar ini ingat ya, ini kan tak wajar, ini tak wajar. Ternyata yang tak wajar ini sama dengan limit. Ya, padahal limit ini bisa ada, bisa nggak ada. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti integral tak wajar ini nggak selalu ada. Tergantung dari yang sebelah kanan ini. Kalau yang sebelah kanan ini limitnya ada, berarti dia integral tak wajar ini disebut konvergen. Kalau yang sebelah kanan ini limitnya nggak ada, berarti integral yang sebelah kanan ini disebut divergen. Apa maksudnya divergen? Yang nggak bisa dihitung berarti jumlahnya. Gitu ya. Jika limit-limit pada ruas kanan ada dan berhingga, jadi syaratnya harus berhingga ya. Ingat, limit itu kan hasilnya bisa aja tak hingga kan. Nah, yang diminta itu adalah kalau limit yang ruas kanan ini ada dan berhingga, jadi harus bilangan, nggak boleh tak hingga. Maka integral tak wajar yang sebelah sini itu disebut konvergen. Dan integralnya bernilai yaitu limitnya. Ya. Tapi kalau limitnya tak hingga atau nggak ada limitnya, maka integral ini disebut, integral tak wajar ini disebut divergen. Ya. Apa artinya divergen? Ya berarti dia nggak bisa dijumlahin luasnya. Luas di bawah kurva ini berarti nggak ada jumlahnya. Gitu ya. Atau tak hingga jumlahnya. Luasnya tak terhingga. Tak terhingga luasnya gitu berarti maksudnya kalau divergen ya. Nah, coba misalkan ini ya. Misalkan integral min tak hingga sampai min 1 x e pangkat min x kuadrat dx. Nah, pertama cek dulu ini mau pakai substitusi atau mau pakai parsial. Udah dikasih tahu di sini ya. Ini pakai substitusi ya. Kenapa? U-nya min x kuadrat kalau diturunkan, turunannya ada di sini. Ya. Nah, ingat kalau integral tak wajar itu harus dibuat dia jadi wajar dulu. Berarti ngerjainnya gimana? Ya ini berarti harus sama dengan limit A menuju min tak hingga
dari A sampai min 1 X E pangkat min X kuadrat dx. Ya, lihat ini yang tak wajar diubah jadi wajar dengan cara merubah yang tak wajar itu dengan variabel huruf yang lain. Nah, sekarang gimana nih ngerjain ini? Nah, sama ini di bab 7 ya. Ngerjain integral itu di bab 7. Nah, gimana saya pakai cara satu? Kalau cara satu gimana? Ya cari aja dulu yang tak wajarnya. Pertama kali lihat integral pakai substitusi ya. U-nya min x kuadrat, du-nya berarti min 2x dx, du per min 2 sama dengan x dx. Berarti t ini sama dengan integral e pangkat min x kuadrat x dx ya. Baru sama dengan e pangkat min x kuadrat. Berarti e pangkat min x kuadratnya itu adalah u, x dx-nya itu adalah du per min 2. du per min 2. Per min 2 saya taruh sini. Nah, ya. Berarti sama dengan min setengah e pangkat u du, integralnya adalah e pangkat u plus c. Berarti min setengah e pangkat u-nya adalah min x kuadrat plus c. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ya. Berarti sama dengan limit a menuju min hingga integral ini itu adalah min setengah e pangkat min x kuadrat batasnya a sampai min 1. Ya. Berarti sama dengan min setengah ini karena konstanta berarti bisa keluar dari limit. Keluar dari limit berarti limit a menuju min hingga. Nah, ini dimasukkan batasnya. Berarti e pangkat min 1 kuadrat dikurangi e pangkat min a kuadrat. Ya. Nah, sekarang lihat limitnya ini hanya berpengaruh pada variabel a. Ya. Berarti hanya berpengaruh di sini. Ini kan konstanta ya. Kalau konstanta berarti ya, sebenarnya masuk nih. Ini limit masuk sini, limit masuk sini. Cuman kalau limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Ini kenapa konstanta? Ya, konstanta, min 1 kuadrat itu juga konstanta ya. Berarti ini sama dengan siapa? Min setengah limit yang ini masuk sini itu hasilnya adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 berarti min 1. E pangkat min 1 adalah seper E. Seper E. Ya, ingat ini nggak dikurung ya. Min-nya nggak dikurung, jadi bukan min X kuadrat. X-nya dikuadratin dulu baru kali min 1. Satunya dikuadratin dulu baru kali min 1. Jadi ini bukan 1 jawabannya ya, tapi min 1. Ya, karena nggak ada kurung di sini. Nggak ada kurung. Nah, baru di sini min limit A menuju min hingga dari 1 per E pangkat A kuadrat. Ya. Berarti sama dengan ini kali ini adalah min seper 2E. Ini kali ini adalah plus ya. Plus setengah. Nah, limit ini apa? Coba lihat. A-nya menuju min hingga. Berarti A-nya min hingga nih. Min hingga dikuadratin hasilnya hingga. E pangkat hingga itu adalah hingga. Seper hingga itu adalah 0. Ya. Berarti jawabannya adalah min seper 2E. Nah, jadi integral tak wajar ini karena ada hasilnya, berarti integral ini disebut konvergen. Konvergen kemana? Ke min seper 2E. Apa maksudnya? Berarti luasan daerah di bawah kurva ini, mulai dari min hingga sampai min 1, luasnya itu min seper 2E. Kok min? Ya berarti kurvanya di bawah sumbu X. Ya, kurva ini tuh dari min hingga sampai min 1 itu berarti di bawah sumbu X. Coba kita cek GeoGebra. Saya udah install belum ya?
Nggak ada, belum saya install. Tapi kalian bisa cek ya. Bisa cek, nanti lain kali saya install. Jadi kalian bisa cek bahwa kurva ini ya, itu mulai dari min hingga sampai min 1 itu di bawah sumbu X. Kok tahu? Ya iya, ini hasilnya negatif, berarti artinya luasnya di bawah sumbu X. Gitu ya. Berarti kesimpulannya integral tak wajar ini konvergen ke min 1/2E. Konvergen berarti maksudnya apa? Ada luasnya. Luasnya sebesar min 1/2E. Nah, sekarang yang ini. Tentukan jika mungkin. Kenapa ada kata-kata jika mungkin? Kenapa ada kata-kata jika mungkin? Ya, karena ingat integral tak wajar tadi itu sesungguhnya adalah limit kan? Nah, padahal limit itu bisa ada, bisa nggak ada. Makanya soal ini jika mungkin. Kenapa? Berarti bisa aja ini ada hasilnya, bisa aja ini nggak ada hasilnya. Tergantung limitnya. Ya. Nah, coba kita kerjain. 0 sampai hingga sin X dx. Berarti gimana tuh? Ini kan gampang ya. Integral sin apa? Min. Min cos X. Salah. Ayo, apa yang salah? Ingat ini integral tak wajar. Ya, integral tak wajar itu ngerjainnya harus diwajarin dulu. Nah, berarti gimana? Berarti limit B menuju hingga dari 0 sampai B sin X dx. Nah, ini sekarang udah jadi wajar. Nah, kalau udah wajar baru bisa kita kerjain. Jadi sama dengan limit B menuju hingga, ini integralnya adalah cos X. Cos X dari 0 sampai min ya. Min cos X dari 0 sampai B. Nah, min itu bisa keluar limit ya. Jadi sama dengan min limit B menuju hingga, ini berarti jadinya cos B min cos 0 ya. Berarti sama dengan min limit B menuju hingga dari cos B. Cos 0 berapa? Cos 0 ada yang tahu? Berapa cos 0? 1 ya. 1. Nah, limitnya masuk. Limitnya masuk, berarti ini jadi min limit B menuju hingga dari cos B ditambah limit B menuju hingga dari 1. Ya. Nah, sekarang ini. Coba cos B, B menuju hingga. Limitnya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Berapa limit cos B, B menuju hingga? Ada yang tahu? Tahu nggak? Ya udah, kalau nggak tahu, ini saya bantu ya. Ini ada gini. Terus ada juga gini. Nah, yang mana yang sin X, yang mana yang cos X? Ada dua kurva. 1, 2. Yang mana sin X, yang mana cos X? Yang ini ya, sin X ya. Kenapa? Karena sin 0 sama dengan 0. Oke, berarti ini sin X. Terus yang ini cos X. Kenapa? Karena cos 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kenapa saya mau gambar ini? Karena lihat ini. Limit B menuju hingga dari cos B. Sekarang cos itu yang mana? Yang bawah. Oke, yang bawah ini cos. Apa yang terjadi kalau B-nya menuju hingga? Cos X ya. Berarti kalau cos X ya ini anggap aja X menuju hingga. Kalau X-nya menuju hingga berarti X-nya yang kemana? Ke sana kan? Kalau X-nya ke sana, cos-nya menuju kemana? X-nya makin besar, cos-nya menuju kemana? Ada nggak jawabannya? Limitnya? Nggak ada ya limitnya ya. Kenapa nggak ada? Karena cos ini dia fungsinya berulang. Menuju ke 1, pas sampai sini, dari sini ke sini ya. Dari sini sampai sini, dia menuju ke min 1. Terus dari sini ke sini, X-nya, dia menuju ke 1. Gitu aja terus. Ini ke sana menuju ke min 1. Jadi yang dituju berapa? Yang dituju 2. Kalau nggak 1 dan min 1. Ya,
Makin tak hingga kan gitu juga selalu kan. Kalau B-nya menuju tak hingga, kalau X-nya makin ke sana kan yang dituju selalu itu. Menuju ke 1, min 1, 1, min 1, gitu-gitu aja terus gerakannya. Berarti artinya limit ini nggak ada. Ya. Artinya limitnya ini nggak ada. Nggak ada ditambah dengan yang ada. Jawabannya berarti nggak ada. Berarti kesimpulannya apa? Ini integral ini itu adalah divergen. Integral 0 sampai tan hingga sin X dx itu adalah divergen secara aljabar. Ya, ini kan aljabarnya nih. Yang bawah limit ini kan tidak ada. Oke, ini kita jawab ya. Tidak ada. Apa artinya kalau nggak ada? Berarti integral ini divergen. Gitu. Ya, ini secara aljabar. Kalau secara geometri berarti secara grafik. Nah, lihat. Integral 0 sampai tan hingga sin X dx. Ingat, integral 0 sampai B fx dx itu mencerminkan apa? Mencerminkan kurva ya di bawah sumbu. Di bawah kurva fx mulai dari 0 sampai B. Mulai dari A sampai B. Nah, sin X itu yang mana? Sin X itu yang ini kan? Yang ini ya. Terus 0 sampai tan hingga ya. Berarti yang mana kurvanya? Luasannya. Luasannya berarti bisa yang ini, kemudian yang ini, terus yang ini, terus sebelah kanannya lagi ya. Nah, bisa nggak kalian hitung luasnya itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena hasilnya tak tentu. Kok bisa nggak tentu? Iya, kalau dia berhentinya di sebelah, di ganjil, ya maksudnya di puncaknya, berhenti di puncak, sebuah puncak. Ini kan puncak, lembah, puncak. Ya. Kalau dia berhenti di puncak, berarti jawabannya adalah ya satu luas ini. Karena ini sama ini luasnya saling meniadakan. Ini luasnya positif, ini luasnya negatif, dan dia luasnya pasti sama kan kalau sin X. Ini gambarnya aja jelek, jadi kelihatan nggak sama. Harusnya kan sama luasnya. Jadi luas ini sama ini hasilnya 0. Ya. Tapi kalau dia berhentinya di puncak, luasnya adalah satu bukit ini. Ya. Nah, terus 0 sampai tak hingga ini berhentinya di mana? Apakah berhentinya di lembah, satu lembah, atau berhenti di puncak? Nah, nggak tahu kan? Nah, jadi karena nggak tahu, ya udah berarti integral ini divergen. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa integral ini secara aljabar itu divergen karena apa? Limit cos B, B menuju tan hingga nggak ada. Ya, ini karena grafik cos itu kalau semakin ke sana, X-nya makin besar, yang dituju itu selalu 1, min 1, 1, min 1, 1. Ada dua yang dituju, nggak sebuah titik. Kalau yang kayak gitu berarti di mode 1 ingat limitnya tidak ada. Ya. Oke, berarti kalau secara aljabar limitnya nggak ada, berarti ini divergen. Nah, terus kalau mau secara geometri, ya udah sin X itu grafiknya gini. Nah, 0 sampai tak hingga berarti luasan dari sini sampai ke sana. Sampai ke sana. Nah, terus kenapa kok nggak ada? Ya, karena 0 sampai tak hingga itu kita nggak tahu dia berhentinya di lembah atau di bukit. Kalau berhenti di lembah, hasilnya adalah 0 luasannya, karena ini saling meniadakan. Ya. Kalau berhenti di bukit, hasilnya adalah luas satu buah bukit ini. Gitu. Nah, terus jadi yang mana jawabannya? Ya nggak tahu, karena 0 sampai tak hingga itu kita nggak tahu apakah berhenti di lembah atau berhenti di bukit. Jadi secara geometri juga ini divergen, ya, karena nggak bisa ditentukan berapa luasnya, gitu ya. Nah, sekarang di kedua batas. Nah, sekarang kalau kedua batasnya tak terhingga gimana? Oh, tak wajar, sorry. Kalau kedua batasnya tak wajar gimana? Ya sama konsepnya. Misalkan ini ya, minta hingga sampai tak hingga. Wah, gimana tuh? Ya udah, berarti dipisah. Minta hingga sampai 0 fx dx, terus ditambah 0 sampai tak hingga fx dx. Nah, yang ini dikerjain pakai yang barusan. Ini juga dikerjain pakai yang barusan, gitu ya. Nah, kuncinya sama ya. Ini tak wajar, ini sama ini masih tak wajar, berarti ngerjain ini diwajarin dulu, ngerjain ini juga diwajarin dulu. Integral ini akan ada kalau integral ini ada. Ya. Jadi integral ini kalau salah satu aja divergen, maka ini divergen. Ya, dua-duanya harus konvergen supaya bisa bilang ini konvergen. Ya. Misal, nah ini ya, minta hingga sampai tak hingga. Coba, misalkan integral minta hingga sampai tak hingga. Ngerjainnya gimana ya? Biar nggak ngitung dua kali, saya cari dulu integral tak tentunya dulu ya. Integral tak tentunya.
Misalkan integral dx per 1 plus x kuadrat. Nah, ini ngerjainnya gimana? Ini bentuk baku ya. Ini bentuk baku kan? Ini 1 plus x kuadrat ini bentuk baku ya. Jawabannya adalah arcus tan x. Arcus tan x plus c. Ya. Berarti kalau ditanya integral min ta hingga sampai ta hingga dx per 1 plus x kuadrat. Nah, ini karena tak wajarnya di dua batas, berarti kita pisah. Ini sama dengan, ini sama dengan limit A menuju min ta hingga dari A sampai 0. Ini apa? Dx per 1 plus x kuadrat ditambah limit B menuju ta hingga dari 0 sampai B dx per 1 plus x kuadrat. Ya. Nah, sebelum ke sana saya mau ingetin lagi, ini wajib nggak 0 ya? Haruskah ini 0? Nggak harus ya. Kalian boleh ganti ini 1, berarti ini juga harus 1. Boleh ganti ini 2, ini juga harus 2. Asalkan nyambung ya. Ini min 3, berarti ini juga min 3. Boleh. Mau ganti 100, 100 juga boleh ya. Kenapa dipilih 0? Nah, karena kalau 0 kan kita nggak usah ngalikan ya. Nanti kalau disubstitusikan 0 lebih gampang ya. Tapi nggak harus 0. Karena nanti bisa jadi di 0 tuh dia nggak ada nilainya. Nanti fungsinya. Nah, kalau itu jangan dipaksakan 0, nggak harus diganti 1. Ya. Misalkan 1 per X, 0 sampai tak hingga. Kan pada saat di 0 nggak ada nilainya, 1 per X. 1 per 0, ya kan? Nah, jadi jangan dipaksakan 0. Ya, bisa diganti 1 men 1. Jadi intinya ini fleksibel ya, ini diganti C. Terserah C-nya. Nah, ini karena di 0 nggak masalah. Masalah nggak ini kalau diganti 0? Enggak, kenapa? Karena ada nilainya kan, 1 ditambah 0 kuadrat. 0 kuadrat berapa? 0, 0 tambah 1, 1, 0 per 1, 0 ada nilainya. Ya. Jadi nggak masalah kalau diganti 0. Nah, terus berarti sama dengan ini limit A menuju min ta hingga integral itu adalah arcus tan X ya. Sorry. Ya, arcus tan X batasnya A sampai 0. Nah, yang ini ditambah limit B menuju ta hingga integral itu adalah arcus tan X batasnya 0 sampai B. Nah, sekarang masukkan. Berarti ini sama dengan limit A menuju min ta hingga dari arcus tan 0 dikurangi arcus tan A ditambah limit B menuju ta hingga, yang ini berarti arcus tan B dikurangi arcus tan 0. Ya, udah berarti tinggal dimasukin limit A menuju min ta hingga arcus tan 0. Arcus tan 0 ini berarti tan berapa yang hasilnya 0? Tan berapa yang hasilnya 0? Tan 0 ya. Berarti ini 0 min arcus tan A Halo, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Berarti ini limit B menuju ta hingga dari arcus tan B. Salah. Arcus tan B min 0. Ya. Berarti ini sama dengan min limit A menuju min ta hingga dari arcus tan A. Yang ini ditambah limit B menuju ta hingga dari arcus tan B. Ya. Ini coba lihat arcus tan min ta hingga. Min ta hingga ya. Berarti tan berapa yang hasilnya min ta hingga?
Tan berapa yang hasilnya min tahingga? Ada yang tahu? Berapa? Tahu nggak? Nah, kalau nggak tahu, gambar grafiknya ya. Gambar grafiknya. Nah, tan itu grafiknya gimana? Ada yang tahu grafiknya tan? Nggak tahu juga. Kalau nggak tahu, ambil sebuah titik. Tan 0 berapa? 0 di sini kan? Ya. Terus tan 4, tan 90 berapa? Tan 90 hasilnya adalah sin 90 per cos 90. Sin 91 cos 90 0. 1 per 0. 1 per 0 tahingga. Berarti pada saat tan 90 dia tahingga. Berarti ke sana. Nah, ini gambarnya ya. Jadi dia ada asimtot di sini. Nah, grafik tan tuh gitu. Selalu. Kayak gini terus. Juga. Nah, ini grafik tan. Ya. Nah, tapi yang diambil yang ini sampai sini batasnya. Dari min 90 sampai 90. Nah, yang ditanya soal saya tadi, perhatikan. Ini kan hanya menuju min tahingga. Berarti ini arcus tan min tahingga. Arcus tan min tahingga. Artinya apa? Tan berapa yang hasilnya min tahingga? Nah, lihat sini. Tan berapa yang hasilnya min tahingga? Banyak nih yang min tahingga kan ini. Nah, ingat tapi yang diambil batasnya dari min 90 sampai 90. Kalau di 90 dia tahingga, berarti di sini adalah min 90 ya. Min 90 berarti min pi per 2. Berarti min pi per 2 ditambah. Nah, yang ini sekarang arcus tan B. B-nya tahingga. Tan berapa yang hasilnya tahingga? Kan arcus tan tahingga berarti ya. Arcus tan tahingga itu artinya tan berapa yang hasilnya tahingga. Lihat sini. Tan berapa yang hasilnya tahingga. Ini kan berarti. Ya, karena yang diambil batasnya cuma ini ya. Dari min pi per 2 sampai pi per 2. Diambil satu aja yang mewakili. Nah, yang tan berapa yang hasilnya tahingga adalah tan 90. Ya. 90 itu adalah pi per 2. Sini sama dengan min sama min berarti pi per 2 tambah pi per 2 berarti sama dengan pi. Ya. Jadi artinya integral tak wajar ini itu hasilnya adalah pi. Loh, kok ini pi per 2, Pak? Karena ini satu batas. 0 sampai tahingga aja. Ya. 0 sampai tahingga. Ini dia udah ditunjukkan kalau dia fungsi genap. Kalau fungsi genap itu artinya berarti tinggal kali 2. Ya. Grafik ini tinggal kali 2. Pi per 2 kali 2. Fungsi genap, fungsi ganjil apa? Lihat di mode 1 ya. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya adalah pi. Jadi integral ini, integral tak wajar ini konvergen. Konvergen kemana? Ke pi. Apa artinya? Berarti luasan ini mulai dari min tahingga sampai tahingga itu luasannya itu ternyata sama dengan pi. Gitu. Ya. Nah, sekarang oke. Itu kalau di batasnya. Coba ada yang mau bertanya nggak? Ada yang bertanya? Atau lanjut? Lanjut ya. Oke. Saya lanjut sekarang. Ini 8.4. Ya, integral tak wajar. Yang tak wajar sekarang di integrannya. Kalau tadi di batasnya, ya sekarang di integrannya. Kalau di integrannya gimana? Nah, contohnya kayak ini pendahuluan dulu ya, sama sekali lagi kalau ada mau mulai bab, saya selalu kasih pendahuluan biar tahu ini kenapa sih bab ini bisa muncul gitu. Ini lihat ya. Ini ada integral dari min 2 sampai 1 seper x kuadrat dx. Seper x kuadrat dx. Nah, ini kalau dikerjain berarti kan jadi gini ya. Ini soalnya berarti sama dengan min 2 sampai 1, x pangkat 2 itu berubah jadi x pangkat min 2. Ya. X pangkat min 2 kalau diintegralin berarti min x pangkat min 1. Min x pangkat min 1. Ya, dengan batas min 2 sampai 1. Nah, berarti dimasukin batasnya min 1 pangkat min 1 dikurangi min x-nya min 2 pangkat min 1. Ya.
Nah, min 1 pangkat min 1 itu adalah 1/1. Kemudian min min 2 pangkat min 1 itu adalah 1 per pangkat min 2 pangkat 1. Ya. Berarti min 1, min 2, min setengah sama dengan min 3/2. Nah, ini nggak ada yang salah ya, bener ya. Nggak ada yang salah. Cuman ini salah hitungannya ya, konsepnya salah. Kenapa? Kenapa konsepnya salah? Karena dari min 2 sampai 1 ini ada 0 di sini. Kenapa emang kalau ada 0? Kalau ada 0 di sini, padahal fungsinya 1 per X kuadrat, ya. Jadi pada saat di 0 tuh dia nggak ada nilai ini 1 per X kuadrat. Padahal kurvanya itu mulai dari min 2 sampai 1. Berarti di 0 nanti dia akan tak hingga kan? Karena 1 per 0 kan tak hingga. 1 per 0 kan tak hingga. Berarti dia nanti di 0 dia tak hingga gini, lari ke atas. Didekatin lari ke atas. Dari kirinya 0 lari ke atas, dari kanannya 0 lari ke atas. Ya, kalau misalkan ini 0. Nah, jadi hitungan ini seolah-olah benar padahal salah. Ya, kenapa? Karena ini integral tak wajar. Jadi gimana ngerjainnya? Nah, ini kayak gini kan. Ini kalau super X kuadrat tuh kalau digambar gini. Nah, ini sama ini. Pada saat di 0, dia menuju ke tahingga. Dari kirinya 0 menuju tahingga, dari kanannya 0 juga menuju tahingga. Tapi kok ketemu min 3/2? Aneh. Anehnya apa? Ini ketemu luasnya min 3/2 secara aljabar. Tapi secara geometri luasnya kan harusnya tak terhingga karena ini terus ke atas kan. Tak terbatas terus ke atas. Ya. Jadi ini tak terhingga luasnya harusnya, tapi secara geometri, tapi secara aljabar kok hasilnya ketemu min 3/2. Ya. Kok aneh ya? Ya nggak aneh, sebenarnya yang salah di sini. Ya. Kenapa? Karena ini integral tak wajar. Tak wajarnya di mana? Di 0, di integrannya. Di integrannya. Ya, kenapa integrannya? Karena saat batasnya x0, ini jadi tak terhingga. Nah, pada saat 0 x-nya, ini jadi tak terhingga. Gitu. Ya. Terus gimana ngerjainnya? Nah, ini review lagi ya di sub 42 mada 1. Supaya fungsi dapat diintegralkan, syaratnya dia harus terbatas. Nah, padahal ini fungsinya tak terbatas kan? Ke atas terus. Nah, fungsi super X kuadrat tak terbatas, sehingga nggak bisa diintegralin. Nah, terus jadi integral ini gimana? Integral ini disebut integral tak wajar dengan batas integran tak hingga. Jadi integrannya, bukan batas integralnya, dengan integran tak terhingga. Nah, terus ngerjain itu ada dua cara juga. Ada dua problem ya. Sama kayak tadi. Tadi kan di satu batas aja ya. Atau di dua-duanya. Nah, ini juga sama. Ini di salah satu titik ujung batas atau di interiornya. Di interiornya atau di titik ujung batas. Nah, kita bahas satu-satu. Misalkan dia tak hingganya di sini. Di ujungnya yang paling kanan. Nah, gimana? Ya sudah, yang paling kanan ini dimisalkan, dibuat jadi wajar. Misalkan gini. A, B, Fx, Dx. Ternyata kalau dimasukkan B, dia jadi tak terhingga. Ini kan mewakili kan. Kalau dimasukkan B, dia jadi tak terhingga. Tuh, ke sana, ke atas terus. Asimtot. Ini putus-putus ini berarti menandakan dia asimtot. Ya. Jadi, ya sudah, yang nggak wajar ini dilimitkan. Dimisalkan jadi huruf lain. T menuju B dari kiri. Kenapa dari kiri? Ya karena dia hanya bisa didekati dari kiri kan B-nya. Nggak bisa dari kanan kan. Kan dari A sampai B. Dari A sampai B, B-nya bisa didekati dari kirinya B. Makanya T menuju B dari kiri. Ya. A sampai T fx dx. Nah, kalau ini ada limitnya, berarti integral ini konvergen. Kalau limitnya nggak ada, berarti ini divergen. Ya. Nah, sekarang misalkan ternyata yang nggak wajar itu di batas bawahnya. Di batas bawahnya, ya sama. Misalkan kayak ini. Pada integral, ini fx dx-nya. Terus A sampai B. Tapi di batas kirinya, di batas bawahnya, dia nggak wajar. Tapi nggak seret ke sana. Ya sama. Berarti yang nggak wajar ini dibuat jadi wajar. Si A-nya ini dimisalkan T. T menuju A dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena A sama B yang nggak wajar di A. Hanya bisa didekati dari kanannya A kan? Nggak bisa kan dari kirinya A. Kan batasnya A sampai B. Ya. Jadi T-nya dari kanannya A. Yang ini juga saya ulang lagi ya. Kenapa dari kiri? Kan batasnya A sampai B. Batasnya A sampai B. Yang nggak wajar di mana? Yang nggak wajar di B-nya. Yang nggak wajar di B-nya. Kalau batasnya A sampai B, yang nggak wajar B-nya, berarti si B ini bisa didekati dari mana?
Ya dari kiri dong berarti, karena dari A sampai B. Nggak bisa kan dari kanan? Ini juga sama. Dari A sampai B. Yang nggak wajar mana? Yang nggak wajar A. Berarti A ini bisa didekati dari mana? Dari kanan. Nah, B menuju A dari kanan. Ada positifnya. Ya. Nah, sekarang ini. Coba gimana ngerjainnya. Ya, saya coba kerjain yang ini ya. Ini tugasnya dikerjain ya, nanti di-submit di e-course. Berarti integral ini passwordnya apa ya tugasnya sebaiknya? Ada usul passwordnya buat yang hadir aja ini. Ini yang ada berapa orang? 18 orang. Ayo tugas ini nanti di e-course dikasih password apa? Ada usul? Tanggal lahir Bapak, Pak. Tanggal lahir 31/08/1990. Ya. Ini tanggal lahir saya ya. Nah, nanti tugas 2 ini disubmit sama ya. Nanti saya buat kuisnya, kalian tinggal isi. Tapi sebelum isi kuis, sebaiknya kalian kerjain dulu di Kotretan. Nah, di Kotretan itu nanti kan ketemu tuh jawabannya. Nah, di kuis kalian tinggal contreng jawabannya. Ya. Nah, terus hasil Kotretannya disubmit di assignment. Ya. Nah, ini ya passwordnya ya. Ini buat yang hadir aja nih 18 orang. Yang nggak hadir ya udah nggak usah dikasih tahu. Nah, terus ini 0 sampai 2 dx per 4 min x kuadrat. Berarti 0 sampai 2 dx per 4 min x kuadrat. Nah, ada yang tahu ini ngerjainnya pakai apa? Pakai apa? Ini integral baku sebenarnya ya, cuman saya nggak hafal. Ya, jadi saya pakai manual aja. Nah, gimana kalau pakai manual pakai segitiga? Ini dimisalkan theta, ya. Terus ini siku-siku, karena harus siku-siku. 4 min x kuadrat. Siapa yang dikurangin di sini? 4-nya atau x-nya? Yang dikurangin 4-nya. Kalau 4 dikurangin berarti dia artinya yang paling panjang. Ya kan? Karena dikurangin. Dari ketiga ini siapa yang paling panjang? Sisi miring. Ya, berarti artinya di sini 2. Ya. 4 ini kan 2 kuadrat ya. Nah, terus habis itu terus X-nya yang mana? X-nya bebas, bisa ini, bisa ini. Mau yang mana? Saya mau coba yang bawah misalkan. Berarti sin theta sin itu tegak banding miring. Ya, ini artinya berarti di sini 4 min x kuadrat. Sorry. Ini berarti 4 min x kuadrat di akar. Nah, ya. Kan? Ini kan sisi miringnya kan? Nah, berarti kalau nyari ini adalah ini kuadrat, berarti 4 dikurangi ini kuadrat. Ini kan ya. Nah, sin itu adalah tegak banding miring. Berarti 4 min x kuadrat per 4. Terus kalau cos itu adalah baring, bawah banding miring. Berarti x per 2. Ya, terus kalau tan itu tegak banding bawah. Berarti ini banding ini. Berarti 4 min x kuadrat per x. Ya. Nah, sekarang kita butuhnya apa? Kita butuhnya dx dan kita butuhnya akar ini. Ya. Dx dulu. Dx bisa diperoleh dari mana? Dari tiga-tiganya kita bisa dapat dx dengan cara apa? Turunkan kedua ruas kan. Nah, kalau ada pilihan seperti itu, pilih yang paling mudah. Siapa yang paling mudah dari ketiga ini? Nah, yang ini kan. Ya. Yang ini yang paling mudah dan berarti jadi apa? Jadi ini kalau saya sederhanakan 2 cos theta sama dengan x ya. Turunkan kedua ruas berarti turunan cos adalah min sin. Min sin theta d theta sama dengan dx ya. Turunkan kedua ruas ya. Nah, terus dx udah bisa kita ganti. Sekarang yang akar. Nah, yang akar ini kita bisa dapat dari mana? Kita bisa dapat dari sini dan bisa dapat dari sini. Nah, kalau ada pilihan gitu, yang mana yang dipilih? Pilih yang jangan variabel. Gas. Tiara, Octavia. Roka. Halo Tiara.
Tiara. Nah ya, kita mau cari ini, akar 4 min X kuadrat, berarti bisa dapat dari sini atau dari sini. Nah kalau ada pilihan gitu, pilih yang paling gampang. Lihat gampangnya dari mana? Ya, jangan pilih yang variabel ya. Kalau variabel kan nyusahin kalau diturunkan atau diintegralin kan. Jadi pilih yang ini. Kenapa? Karena ini per 4. Kalau ini per X. Ya. Jadi pilih yang ini. Jadi jadinya apa nih? 4 min X kuadrat itu sama dengan 4 sin theta. Ya. Udah, tinggal diganti ke sini. Jadi ini itu sama dengan, ingat ini integral wajar atau nggak wajar? Ini wajar atau nggak wajar? Nggak wajar ya. Kenapa? Karena pada saat X-nya 2, ya 4 dikurangi 2 kuadrat. 4 kurangi 4, 0, akar 0, 0, dx per 0. Seper 0 nggak ada. Berarti ini nggak wajar di sini, di integralnya, di 2. Nah, yang nggak wajar ini dari kanan kan? Yang paling kanan kan, yang nggak wajar. Berarti yang paling kanan hanya bisa didekati dari yang kiri. Berarti kita ganti. Limit B menuju 2 dari kiri, dari 0 sampai B, dx per 4 min X kuadrat. Nah, paham nggak ini maksudnya sampai sini? Paham ya? Ini integral tak wajar. Kok tahu? Ya, kenapa? Karena 0 sampai 2, di 2, pada saat S-nya 2, ini nggak ada nilainya. Karena seper 0, tak terhingga. Oh, berarti nggak wajar. Kalau nggak wajar, 2-nya yang nggak wajar, 2-nya dimisalkan B. Berarti B menuju 2. Dari kanan atau dari kiri? Dari kiri. Kenapa? Karena 2-nya di kanan. Kalau dari kanan, dia hanya bisa didekati dari kiri. Ya. Nah, terus? Nah, udah, dilanjutin. Berarti ini sama dengan limit B menuju 2 gini ya. Nah, integralnya apa nih? Integral ini berarti integral dx-nya itu adalah min 2 sin theta d theta per 4 min kuadrat itu adalah 4 sin theta. Ya. Berarti sama dengan, ntar ini dibatasin dulu. Berarti sama dengan limit B menuju 2 dari kiri. Sin sama sin habis ya. Habis. Berarti tinggal min setengah integral d theta. Ya. Berarti sama dengan min setengah limit B menuju 2 dari kiri. Integral d theta itu apa? Integral d theta itu adalah theta plus C. Ya. Kenapa kok plus C? Karena ini integral tak tentu. Ya. Ini dx 02 ini punyanya X, 0B punyanya X. Begitu ganti theta, ini nggak 0B lagi kan? Ya, karena beda sudah terhadap theta. Ya. Nah, berarti sekarang tetanya berapa berarti? Min setengah limit B menuju 2 dari kiri. Tetanya siapa? Tetanya ya bisa lihat dari sini. Kita bisa dapat teta dari arcus sin ini, arcus cos ini, atau arcus tan ini. Nah, yang paling gampang bentuknya adalah yang ini kan. Nah, teta itu adalah arcus cos X per 2. Arcus cos X per 2. Nah, karena sudah dalam bentuk X, ya, dimasukkan lagi batasnya. 0 sampai B. Kan batasnya kan 02, 0B. Berarti ini 0 sampai B. Ya. Nah, berarti sama dengan siapa nih? Min setengah limit B menuju 2 dari kiri. Arcus cos B per 2 min arcus cos 0. Ya. Berarti sama dengan min setengah limit B menuju 2 dari kiri. Ini arcus cos B per 2 dikurangi arcus cos 0. Nah, lihat. Arcus cos 0 berarti artinya apa? Cos berapa yang hasilnya 0? Cos berapa yang hasilnya 0? Cos pi per 2 ya. Cos 90 kan? Ya. Berarti kalau disambung lagi, berarti sama dengan min setengah limit B menuju 2 dari kiri. Ini kan konstanta ya. Konstanta berarti gimana? Mau dimasukin atau langsung? Ini arcus cos B per 2
Ya, kalau dimasukin berarti kalau min setengahnya ini dimasukin, min setengah ini dimasukin ke sini, berarti jadi plus ya ini ya. Jadi plus 1/4 pi. Berarti ini sama dengan min setengah. Nah, ini sekarang dicari. Ya, limit ini arcus cos B per 2. 2 dari kiri. Berarti ini bukan min 2 ya, maksudnya ini tetap 2. Cuma dari kirinya 2 itu, lebih dari 2 atau kurang dari 2? Kurang dari 2 ya. Ya, nggak masalah, tetapi dia tetap 2, dianggap 2. Akan bermanfaat. Dari kanan atau dari kiri ini akan bermanfaat ketika dia tak hingga. Ya, tak hingga dari kiri. Ya. Coba. Sekarang 2 bagi 2 berapa? 1. Ya. Arcus cos 1. Arcus cos 1. Berarti sama artinya dengan cos berapa yang hasilnya 1. Cos berapa yang hasilnya 1? Adalah cos 0. Berarti ini tuh hasilnya adalah 0 ditambah pi per 4. Setengah kali 0, 0 berarti sama dengan pi per 4. Nah, ya. Berarti apa artinya? Berarti artinya integral ini itu sama dengan pi per 4. Ya, konvergen dia. Berarti. Gitu ya. Jadi, kalau dikerjain langsung, apa sih Pak masalahnya? Ya, mungkin saja bisa benar ya. Mungkin kalian juga akan temukan ini. Cuman berarti itu menandakan kalian nggak paham konsepnya. Konsep yang mana? Konsep bahwa ini integral tak wajar. Ya, ngerjainnya harus diwajarin dulu. Yang nggak wajar kan di duanya. Kenapa? Karena kalau x-nya 2, ini jadi per 0, dibagi dengan 0 itu nggak boleh. Nah, makanya misalkan jadi B, baru B-nya menuju 2. Nah, apa yang terjadi kalau ini dikerjakan langsung aja? Kalau ini dikerjakan langsung aja, ya mungkin kalian benar, ketemu juga ini juga. Tapi tidak selalu ya, bisa aja beda juga nanti. Tapi kalau kalian ngerjain langsung, itu saya langsung menyimpulkan bahwa, oh berarti kalian nggak tahu konsepnya. Udah gitu ya. Jadi mulai sekarang hati-hati. Kalau ada lihat integral, ya dilihat dulu wajar atau nggak wajar. Karena ini seolah-olah biasa ya. Integral tentu biasa. Ternyata dia tak wajar. Ya. Coba kalau kita kerjain langsung gimana? Kalau kita kerjain langsung berarti 0,2 dx per 4 min x kuadrat. Ya, tadi hasilnya adalah apa ya? Integral itu tadi hasilnya min 2 sin theta d theta. Hasilnya theta ya. Ini kan, ini kan pakai ini. Jadi dimasukin ke sini, dirapi-rapiin, integralnya ternyata theta. Ya, integralnya theta kan. Nah, berarti integral ini sama dengan theta, ya, plus C. Kenapa plus C? Karena theta itu belum dibalikin. Pas sudah dibalikin, tetanya itu tadi sama dengan siapa? Arcus cos X per 2. Tetanya itu sama dengan Arcus cos X per 2 ya, dengan batas 0 sampai 2. Ini sama dengan Arcus cos 2 per 2 dikurangi, ini 0 ya. Arcus cos 0. Nah, ini berarti sama dengan Arcus cos 1, Arcus cos 0. Arcus cos 0 itu adalah cos berapa yang hasilnya 0? Cos pi per 2. Terus Arcus cos 1. Arcus cos 1 itu adalah cos berapa yang hasilnya 1? Cos 0. 0 min pi per 2. Nah, kan ternyata salah. Nggak sama hasilnya. Ya. Tapi nanti bisa saja, nggak selalu nggak sama ya. Bisa saja sama. Lihat ya. Kalau kalian kerjakan langsung, nggak pakai konsep integral tak wajar, hasilnya itu adalah min pi per 2. Tapi kalau kalian pakai integral tak wajar, nah, luas sesungguhnya itu adalah pi per 4. Gitu. Ya. Nah, jam 2. Oke. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak? Coba saya mau absen. Fismika hadir nggak? Pak. Oke. Dita, Hadir, Pak. Mikael, Yeriko. Oh, ditinggal ini. Lastri,
Hadir, Pak. Oke, Rista, Hadir, Pak. Leonardo, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Hadir. Oke. Novi, Hadir, Pak. oke. Fitri Butar-Butar, Hadir, Pak. Santi, Hadir, Pak. oke. Merika, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. oh ya, nggak ditinggal ke pasar kan ya? Ahin Raze, manggilnya apa nih Ahin Raze? Ahin Raja aja, Pak. Ahin Raze, oke. Yuli Hade, Hadir, Pak. Elsadai, Hadir, Pak. oke. Tiara hadir? Ditinggal, Pak. Oh, ditinggal. Oke, baiklah. Natasha? Hadir, Pak. Oke. Michael? Hadir, Pak. Oke. Tiara berarti ditinggal ya ini ya? Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Sementara itu dulu ya. Nanti yang yang di 2 batas sama aja sih, ya, sama dipisah nanti jadinya ya. Kalau ada di 2 ujungnya yang dia jadi aneh, jadi tak terhingga, ya dipisah aja sama kayak tadi. Cukup ya? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Ditutup? Ditutup ya? Halo? Tutup, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya semuanya. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Yo, Pak. ya, sama-sama.